Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatasi masalah CPU 100%. Penggunaannya sangat tinggi di sini ya. Jika CPU-nya 100% selalu, ada hal yang harus dicek. Pertama, di sini kita cek background aplikasinya terlebih dahulu atau aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kita ketik di Windows background apps. Ini dia ya. Lalu di sini kita bisa pilih aplikasi mana yang akan kita butuhkan ketika berjalan di latar belakang Windows. Kita tidak mesti mencentang semuanya, disesuaikan dengan kebutuhan. Jika dirasa tidak butuh, silakan dimatikan. Atau jika ingin mematikan keseluruhan, kita tinggal matikan di sini. Sehingga aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak akan muncul kembali. Selanjutnya di sini kita cek di bagian startup aplikasi. Taskbar, kemudian kita buka Task Manager lalu pilih startup. Nah, di sini ada juga aplikasi yang berjalan ketika masuk desktop Windows pertama kali. Ada beberapa aplikasi, jika tidak butuh silakan di disable saja. Enable yang dibutuhkan. Jika sudah, selanjutnya kita cek adalah Windows Defender. Windows Defender atau Windows Security merupakan komponen yang sangat sering berjalan di CPU ya. Tetapi di sini kondisinya masih kecil. Ada beberapa masalah dan kasus kondisinya sangat besar menggunakan sumber daya seperti CPU tadi. Nah, kita cek juga di Windows Security-nya ini. Apakah ada malware atau tidak? Jika ada, kita pilih saja Start Action di sini untuk proses membersihkan malware-malware yang muncul tadi. Lalu kita quick scan dan kita selesaikan di sini agar tidak muncul selalu di bagian Task Manager ini ya. Nah, seperti ini. Karena dia akan meningkat CPU-nya di sini. Jadi kita selesaikan saja scanningnya tadi. Jika sudah selesai, maka tidak akan berjalan seperti awal tadi lagi. Dia sedikit lebih kecil. Selanjutnya di sini kita buka Device Manager, logo Windows, klik kanan, lalu kita pilih Device Manager. Kemudian di bagian System Device, kita pilih panah ini ya. Lalu kita cari di sini High Precision Event Timer. Ini dia. Klik kanan. Lalu kita pilih Disable Device. Ini ya. Kita keluarkan. Selanjutnya di sini kita buka Windows Update. Jadi pastikan Windowsnya sudah diupdate ke versi yang terbaru dan tidak sedang dalam error download ya. Karena beberapa kasus ketika file update-nya itu error terdownload, itulah yang mengakibatkan penggunaan CPU-nya yang sangat tinggi di Task Manager tadi. Maka dari itu diselesaikan saja Windows update-nya jika sedang mendownload update. Jika tidak, silakan di pause saja update-nya yang sehingga mengakibatkan penggunaan CPU-nya meningkat. Kemudian kita buka Microsoft Configuration, logo Windows, klik kanan lalu kita pilih Run. Kita ketik di sini msconfig lalu pilih OK. Nah, di sini kita pilih di bagian boot ini, boot option ini. Lalu kita pilih number of processor di bagian advanced option ini. Ini. Kemudian kita pilih jumlah paling banyaknya. Di sini ada 12 thread ya. Kita pilih 12. Lalu kita pilih OK dan apply dan OK. Dan kita restart Windows-nya. Lalu di sini kita buka service dari Windows. Logo Windows, klik kanan lalu kita pilih Run. Ketik di sini service.msc. Ini ya. Lalu pilih OK. Kita cari di sini sysmine. Ini dia ya. Klik kanan lalu kita pilih properties. Lalu startup type-nya kita ubah menjadi disable. Lalu kita stop. Lalu kita apply dan OK. Kemudian jika sudah kita disable, kita cari lagi di sini Windows Source. Kita tekan W di keyboard.
Nah, ini dia ya. Klik kanan, lalu kita pilih properties. Di sini untuk startup tipenya kita disable juga. Lalu kita stop. Kemudian apply dan oke. Kita keluarkan. Kemudian kita buka Advanced System Setting ya di pencarian. View Advanced System Setting ini. Fokus di bagian performance ini ya. Pilih setting. Nah, di bagian visual effect ini merupakan animasi-animasi yang ditampilkan ketika kita mengoperasikan Windows ini. Misal animasi control, minimize atau maximize. Jadi kita bisa pilih yang pertama ini, yang mana yang terbaik untuk komputer kita. Tetapi kita bisa pilih yang ini, adjust for best performance. Tetapi di sini tidak ada pilihannya, kosong. Kita pilih adjust for best performance, tapi di sini nanti tampilannya kurang menarik ya. Jadi kita bisa custom saja, disesuaikan dengan kebutuhan mana yang kita inginkan. Kemudian pada bagian advance ini kita pilih virtual memory. Di sini total paging filenya itu sekitar 2,4 GB. Kita pilih change, lalu kita hilangkan centang automatically-nya. Kita pilih custom size, lalu masukkan ukurannya di sini. Misalnya 4 GB, sedikit lebih tinggi dari yang tadi. Kemudian kita set. Ini lokasi drive-nya drive C. Dia akan mengambil alokasi 4 GB dari local disk C tadi. Kemudian oke. Lalu pilih oke, apply dan oke. Lalu kita restart Windows-nya. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.